Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat peta rawan banjir, yaitu bagaimana cara kita menganalisis daerah-daerah yang rawan banjir. Kita akan melakukan analisis menggunakan sistem informasi geografis dengan bantuan software dari ArcGIS dan melalui metode scoring. Jadi nanti yang perlu kita siapkan adalah beberapa data spasial. Yang pertama adalah data administrasi. Saya ambil contoh ini Kabupaten Bandung ya, karena data yang tersedia dan lengkap itu sementara ini adalah Kabupaten Bandung. Nanti kalian menggunakan daerah yang sudah diplotting berdasarkan kelompok, berdasarkan dari kecamatan masing-masing yang sudah dibagikan kemarin. Jadi ada data administrasi ya, wilayah kajian, kemudian data DEM, Digital Elevation Model. Kalian harus menggunakan yang resolusi 30 kali 30 meter dari SRTM. Lebih detail, lebih bagus gitu ya. Ada yang bisa menggunakan 90, nggak apa-apa, cuman lebih kita sarankan kita menggunakan yang 30 paling standar. Kemudian data jenis tanah, kemudian ada data curah hujan, data land cover. Ini data land cover sudah kita bikin kemarin. Dan yang terakhir adalah data sungai, nanti kita hitung kerapatan sungainya. Namun untuk tutorial kali ini akan kita bagi menjadi 3. Yang pertama kita akan ajari tentang bagaimana proses untuk menyiapkan datanya dulu. Jadi ada beberapa yang penting, yaitu data-data bagaimana cara men-scoring. Untuk scoringnya ada beberapa ya, jadi nanti ada skor ketinggian mulai dari elevasi 0 meter sampai lebih dari 200 meter itu dengan nilai rentang tertentu. Kita menggunakan scoring 1 sampai 5. Kemudian ada skor kelerengan nilai dari 1 sampai 5, di mana kelerengan 0 sampai 8 itu masuk dalam kategori datar. Kalau datar kan otomatis dia potensi untuk terjadinya banjir lebih tinggi sehingga nilainya 5. Kemudian ada skor curah hujan. Curah hujan yang lebat maka dia nilainya 5 karena memiliki potensi banjir yang cukup tinggi. Kemudian skor jenis tanah, nanti jenis tanah tertentu yang masuk dalam kategori aluvial, planosol dan seterusnya, ini ada nilai-nilainya berdasarkan skornya. Kemudian skor tutupan lahan, di mana hutan nilainya 1 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah skor kerapatan sungai. Jadi nanti kita bikin skor untuk scoring kerapatan sungai dalam 1 square kilometer, dalam 1 kilometer persegi itu ada seberapa rapat ininya sungainya. Nanti kita akan bikin scoring semuanya ini. Nah, cuman video ini akan dibagi menjadi 3, di mana nanti kita akan belajar tentang menyiapkan data DEM sampai kemudian di data curah hujan. Sementara nanti untuk land cover itu akan kita buatkan video sendiri, dan membuat kerapatan sungai juga akan sendiri. Dan yang keempat mungkin nanti video terakhir, yaitu video overlay-nya, bagaimana nanti yang terakhir bagaimana cara menganalisisnya supaya videonya tidak terlalu panjang. Baik, yang pertama adalah kita harus menurunkan dulu data DEM-nya. Jadi kalian bisa download data DEM dari SRTM, kemudian kalian klik berdasarkan wilayah kajian kalian masing-masing. Kemudian dari data DEM kita masuk ke Art Toolbox, masuk ke 3D Analysis Tool. Bisa 3D Analysis Tool, bisa langsung ke ini ya, Spatial Analysis Tool. Ini sama saja, karena kita akan membuat untuk ketinggian dulu. Jadi kita ngomongkan ketinggian. Jadi kita akan men-scoring ketinggian. Ketinggian itu skornya 1 sampai 5, di mana elevasi 0 sampai 200. Maka kita akan menurunkan ini dulu. Caranya adalah masuk ke Art Toolbox, kemudian masuk ke Raster Surface, kemudian ke ini dulu ya, ke Reclass dulu ya. Nanti yang selanjutnya ke Slope. Jadi kalau slope nanti untuk kelerengan, kita ke ketinggian dulu, jadi kita reclassify. Atau bisa langsung ke ini, sama saja sebetulnya, Spatial Analysis Tool, kemudian reclass dan reclassify, ini sama saja ya. Jadi kita pakai reclassify. Nah, dari sini kita inputkan rasternya, yaitu DEM. Kemudian
kita kelaskan menjadi 5 kelas, saja. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah urut ya. Jadi kita balik sekarang, yang kelas pertama itu adalah ini nilainya 5, kemudian yang kedua ini 4, kemudian ini 3, ini 2, ini 1. Nah, begini. Kemudian untuk skornya ini sebetulnya bisa kita bisa kita ubah. Kalau misalkan di sini kita menggunakan skor 0 sampai 10 nilainya 5, maka kita ubah di sini 0 sampai 10. Kemudian yang skornya 4 itu adalah 10 sampai 50 ya. 10 sampai 50. Kemudian yang selanjutnya 50 sampai berapa? 100 kalau nggak salah ya. Kita lihat dulu ya, sampai 100. Kemudian di sini 100 sampai 200. Kemudian yang di sini 200 misalkan sampai 5000 ini sebetulnya ini, dan seterusnya ya, sampai 1000 atau 5000 ya. Terserah mau 1000 atau, karena yang terakhir nggak apa-apa. Kemudian kita save di sini. Sorry, ini balik lagi ya. Kita ulang lagi ya. Salah tadi barusan. Kita ulang lagi dari 10, dari 0 ke 10, kemudian dari 10 ke 20, dari 20 ke 50, kemudian dari 50 ke 100, dari 100 0, 10, 10, 20, 20, 50, 50, 100. Nah, kita lihat dulu 0, 10, 10, 50. Oh, udah ada 20 ya, langsung 50. Ini 50 ke 100. Kemudian dari 100 ke 200, kemudian dari 200 dan seterusnya. Kita pakai 1000 aja. Nah, ini kemudian dari sini kita kasih nama, misalkan ketinggian, skor ketinggian, skor tinggi misalkan. Ingat-ingat di nge-save-nya kalian di mana. Nanti kita ini saya pakai menggunakan yang default aja ya. Kemudian kita oke kan. Kita tunggu sampai dia berubah untuk ke reclass. Jadi kita reclass dulu ya. Reclass itu adalah menjadikan dia ke kelas-kelas tertentu. Nah, ini sudah. Nah, kalau misalkan seperti ini nggak apa-apa sih, model seperti ini nggak jadi masalah. Kemudian kalau misalkan kalian mau ke kelas, jadikan ke 5 kelas yang secara cepat gitu ya. Jadi modelnya seperti ini aja, dari reclass ya, dari reclass. Kemudian input rasternya, kemudian ini dikelaskan ke 5. Oke. Bentar, tadi kelasnya harusnya manual gini. Nah, ini ke manual gitu ya. Kemudian diubah ini ke 5 gitu. Misalkan ini begini, 5, 4, 3, 2, 1, karena tadi menggunakan change. Ini kita reclass ke yang kedua misalkan. Nah, begini. Jadi ada 5 kelas. Kita cek lagi.
inputannya ini, kelasnya kita buat 5 manual. Oke, ini 5 4 3 2 1. Ini kita bikin 0 sampai 10. Ini 10 sampai 50. Oke, kembali ke awal tadi. Kemudian yang ini 50 sampai 100. Kemudian yang ini 100 sampai 200. Kemudian yang ini 200 sampai 1000 misalkan, atau 5000. Oke, kita yang nomor 3 ya, reklas 3. Nah, skor tinggian ini, reklas tinggi. Oke, oke kan. Nah, ini kalau gini berarti kan nggak berhasil yang ini. Ya, ini nggak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Karena memang ini cuma satu, harusnya kan kelasnya ada 5 itu. Nah, nanti yang harus diperhatikan itu ya. Jadi kalian menggunakan yang skor tinggi biasa saja, menggunakan yang model yang kedua. Gimana tadi? Saya ulang lagi, dari reclass ya, masukkan di sini gamenya, kemudian ini di kelasnya dibuat 5. Ini pakai yang ini aja, kemudian ini diubah 5 4 3 2 1. Ini ya. Jadi kita pakai menggunakan ini. Jadi yang skornya kita bagi menjadi 5 kelas, karena dia 620 yang paling rendah sampai ke 2605, ini yang paling tinggi. Kita bagi ke 5 kelas. Kita pakai yang reklas tip 4 aja. Nah, sudah 1 2 3 4 5. Nah, yang di sini kan tadi yang nomor 2 ini kenapa di sini 15? Nah, berarti di sini yang 1 ini tadi salah masukkan. Harusnya 1, di sini 5. Nah, oke. Jadi nanti kalian menggunakan 5 kelas ini. Jadi yang ini saya remove. Oke, yang ini saya remove. Nah, tadi saya contohkan yang salah. Jadi supaya nanti kesalahan-kesalahan kalian itu tahu ya di mana ininya. Kadang banyak sekali yang trouble mahasiswa gitu, sehingga ini saya contohkan sekalian supaya nanti bisa pakai yang mana gitu. Jadi kalian menggunakan yang simpel aja. Jadi ketinggiannya berapapun itu dibagi aja menjadi 5. Nah, ini untuk yang pertama, yaitu tentang ketinggian. Kita udah mendapatkan kelas ketinggian, kelas nomor 1 2 3 4 5 ya, skor nomor 1 2 3 4 5. Kemudian warnanya ini terakhir aja, nanti nggak usah diubah-ubah warnanya, cukup ini saja, ikutin saja, nanti warnanya bisa diubah di terakhir. Nah, ini ketinggian, jadi ini saya ganti ke ini ya, ketinggian misalkan ya, 2. Skor ketinggian. Oke, ini skor ketinggian sudah. Yang selanjutnya adalah kita masuk ke skor kelerengan. Jadi kalau kelerengan tetap ke reclass ya. Jadi ketinggian sudah, selanjutnya kita ke kelerengan. Kelerengan itu kan slope ya, jadi kita masukkan slope ya. Masuk ke Art Toolbox, kemudian pilih yang slope ya di sini. Ini menggunakan 3D Analysis. Kalau menggunakan Spatial Analysis juga sama. Jadi Spatial Analysis cari ke yang slope ya, ini surface slope ya. Nah, sama saja. Kita pakai yang slope.
Input raster yang diinputkan apa? Tetap depth-nya tetap kita masukkan ya. Kemudian outputnya silakan nanti ini misalkan slope ya, slope yang degree ini diganti ke percent rise, degree ini diganti ke percent rise ya. Jadi ini kemudian ini nggak usah diapa-apain, cuman kita mau ganti ini aja dari degree, dari kemiringan yang dia derajat ke percent rise, ke persen ya. Kemudian kita oke kan. Nah ini slope-nya. Kemudian setelah kita slope, kita lanjutkan ke reclass ya, ke reclassify. Oke, yang di input apa? Slope, bukan dem lagi ya. Nah, slope. Kemudian kelasnya kita mau bikin 5 ya. Kita mau bikin 5 di sini. Kita mau bikin 5. Oke. Nah, slope-nya mengikuti ini. Mengikuti kemiringan 0 sampai 8. 0 sampai 8. Kemudian 8 sampai 15. Ya, coba lihat. 15 sampai 25. 15 sampai 25. Kemudian 25 sampai 45. Kemudian 45 dan sampai seterusnya ini. 45 sampai misalkan 1000 ya. Ya, kemiringan kan nggak ada 1000. Ini kita nanti skor slope. Ya. Kita okekan. Nah, ini sudah. Yang slope ini sudah 1 2 3 4 5, yang ini kita remove. Nah, udah dapat skor ketinggian sudah, skor slope sudah. Maka selanjutnya ini biar mudah ya, saya turunkan aja. Demnya sudah nggak pakai karena demnya sudah. Kemudian kita lanjut ke skor yang selanjutnya. Skor yang selanjutnya adalah skor untuk curah hujan. Ya, jadi skor curah hujan mulai dari 1000 sampai 2000 itu masuk ke dalam kategori ringan, ini nilainya 1. Kemudian 2000 sampai 2500 agak ringan, nilainya 2. Sampai kemudian yang terakhir 4000 sampai 4500 itu lebat ya, dalam kategori lebat skornya 5. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke curah hujan ya, curah hujan kita tinggikan di sini. Kemudian kita langsung ke open attribute tabel. Nah, ini open attribute tabel di sini sudah ada keterangannya ya. Mulai dari 2500 sampai 3000, 2000 sampai 2500. Nah, untuk men-scoring ini kita tambahkan tabelnya. Caranya kita tinggal add tabel, add field ya di sini. Misalkan kita tuliskan di sini skor curah hujan. Kemudian ini pakai yang long aja. Oke. Nah, oke, ini pastikan dulu kalau kita properties itu dia ke numerik ya, ini sudah numerik. Nah, oke. Tinggal kita edit ya. Tinggal kita edit features, start editing. Nah, baru bisa kita edit. Kalau 2500 sampai 3000 kita coba cek. 2500 sampai 3000. Oh, nilainya 3. Sini ya, 2000 sampai 3000 nilainya 3. Kita cari lagi yang 2000 sampai 2500. 2000 sampai 2500. Oh, nilainya 2. Nilainya 2. Kemudian yang 1500 sampai 2000. 1500 ya, ini sampai di sini ya, berarti dia nilainya 1.
Kemudian yang 3000 sampai 3500. 3000 sampai 3500 berarti kan sampai di sini. 3000 sampai 3500 nilainya 4. Kemudian 3500 sampai 4000. 3500 sampai 4000. Nah, di sini ya posisinya dia masuk dalam kategori 5. Nah, kemudian di sini ada danau atau waduk, ini dinolkan saja. Kemudian yang 4000 sampai 4500 ini jelas nilainya 5. Nah, oke. Kalau sudah, kemudian kita save ya, stop editing. Sini kita stop editing dan kita save. Nah, berarti di sini sudah ada skornya. Nah, selanjutnya kita akan reclass. Jadi kita akan kelaskan ini. Kita akan kelaskan ya. Kalau sudah, langsung nanti kita kelaskan, karena ini semuanya datanya data raster, jadi kita akan convert dulu, karena ini kan curah hujan ini dia datanya data vektor ya, dia data vektor. Ini kan, nah ini kan datanya data vektor. Karena kita mau nanti mainnya ke raster, maka kita harus convert dulu caranya ya. Jadi nanti kita cari features to raster ya. Kita cari biasanya di conversion ya. Kalau misalkan kalian bingung, langsung di search aja ya, dari search ini. Misalkan polygon to raster juga boleh. Nah, begini. Nah, ini sudah ada. Ini raster polygon, ini polygon to raster ya. Karena ini polygon. Jadi kita polygon to raster atau feature to raster enggak apa-apa, kita pakai yang ini. Kalau nyarinya di mana? Carinya di mana? Biasanya di sini. Kan ini ada ya, polygon to raster. Kalian lihat itu conversion tools ya, dari sini conversion tools. Nah, ini to raster. Nah, to raster. Ya, polygon to raster. Nah, dia polygon. Nah, ini. Jadi kita masukkan yang curah hujan. Kemudian ini curah hujan raster gitu aja ya. Curah hujan raster. Ini ndak usah yang dirasterkan tadi adalah yang skor CH ya. Kemudian ini dimasukkan nilai 30. Nah, 30 ini apa maksudnya? 30 ini adalah nilai pixelnya. Jadi ukurannya berapa? 30 kali 30 gitu ya. Oke, kalau sudah tinggal di OK-kan saja. Nah, ini ya. Curah hujannya sudah ke sini. Oke, jadi sudah ada nilai 1, 2, 3, 4, 5 mulai dari 0 ya, karena ada yang nggak ada hujan misalkan, daerah-daerah yang ini ya tidak terdeteksi untuk hujan, nilainya 0 ya, di bawah dari ini, berarti di bawah dari yang 0 tadi kan ada waduk dan kawan-kawannya itu ya. Nah, itu kan nggak masuk dalam kategori ya, maksudnya ada 0 ya, masuk lebat, nggak masuk ringan, nggak masuk sedang, ini masuknya 0. Nah, oke. Kalau sudah, kita langsung ke jenis tanah. Ini curah hujan sudah. Dengan cara yang sama, kita otak-atik juga yang jenis tanah. Nah, caranya sama dengan yang tadi. Kita buka dulu open attribute tabel. Kemudian kita tambahkan fieldnya, add field, kita kasih nama misalkan skor jenis tanah ya, jenis tanah kita pakai yang long, kemudian kita OK kan, kemudian baru kita edit features, start editing. Nah, kita cek di sini sesuai dengan skornya, skor jenis tanah untuk alluvial planosol ya,
Kita cek dulu yang di sini. Ini dia latosol. Latosol masuk ke berapa? Latosol. Nah, latosol nomor 4 ya, skornya 4. Latosol 4. Kemudian andusol. Andusol dia masuk ke 2. Kemudian aluvial. Aluvial masuk ke nomor 5 ya, skor 5. Potsol. Potsolik ya. Nah ini potsolik 2. Kemudian aluvial tadi sama 5. Kemudian yang andosol ini berapa? 2 ya. Andosol 2. Kemudian waduk ini enggak ada, jadi dinolkan saja. Andosol 2. Oke, 2 dan seterusnya ini 00. Kemudian kita stop editing. Save. Nah, dengan cara yang sama yaitu kita harus convert dari polygon to raster, dari vektor to raster ya, yaitu jenis tanah. Kemudian value-nya adalah tadi skor. Ini kita buat 30. Di sini kita ganti dengan skor jenis tanah misalkan. Kita oke kan? Nah, oke. Ini sudah ada skor dari jenis tanah ya. Nah, ini sudah ada skor jenis tanah, kemudian ini ada skor curah hujan. Kita ganti skor curah hujan ya. Curah hujan ini. Ini ada skor jenis tanah, skor curah hujan, skor slope, skor ketinggian. Nah, oke. Sementara untuk yang land cover kita masuk ke video selanjutnya karena di sini agak sedikit ribet sedikit ya. Nanti bagaimana? Karena kan kalau land cover ini kan banyak banget. Ya, ini ada sekitar berapa nih? Wah, ada sekitar 26.000. Jadi kalau misalkan kita milihin satu-satu gitu ya, misalkan oh hutan dia 1, pemukiman oh 5 gitu, sampai di 26.000, nah itu kan capek. Nah nanti ada caranya. Jadi demikian untuk video yang pertama, nanti kita lanjutkan ke video yang kedua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.